warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bertemu lagi sama Ustazah Wiwi di pelajaran matematika. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan membahas jawaban LKS 4. Oke. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak, silakan disiapkan dulu lembar LKS 4-nya, ya, kemudian alat tulisnya, kalau perlu juga buku paket, ya, silakan disiapkan dulu. Kalau sudah siap, nanti akan Ustazah mulai, ya. Siap semua kan anak-anak? Ya, alhamdulillah. Oke. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Siap ya? Kita mulai. Ya, oke. Kita mulai dari penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Oke, ya, anak-anak, kalau mengerjakan soal penjumlahan pecahan berbagai bentuk itu akan lebih mudah kalau ya soal itu kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, semua diubah menjadi pecahan biasa. Nah, kalau ini adalah pecahan biasa dengan persen, maka kita samakan dulu semuanya menjadi pecahan biasa. Coba perhatikan soal nomor 1. 5/20 ditambah 25%. Nah, 25% ini ya, 25% bisa kita ubah menjadi 25/100. Nah, kalau semuanya sudah menjadi pecahan biasa, maka ini mudah kita samakan bentuknya dulu ya. Ingat pelajaran yang lalu ya. 20 dan 100 kita samakan menjadi 100. 20 dikalikan 5 ya jadi 100, kemudian 5 dikalikan 5 sama dengan 25. Nah, 25/100 ini sudah sama, sehingga 25 tambah 25 sehingga 50/100. Lalu sama dengan 5/10. Nah, seperti ini juga sudah selesai. Tapi misalnya mau dijadikan pecahan desimal, ya ini Ustazah menjadikan menjadi pecahan desimal sehingga diubah menjadi 0,5. Masih ingat ya pecahan desimal 5/10 itu sama dengan 0,5. Oke. Soal berikutnya, soal nomor 2. 3/5 ditambah 3%. Nah, kita ubah dulu semua menjadi pecahan biasa. 3/5 ditambah 3% itu sama dengan 3/100. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya menjadi per 100. Oke. Nah, 5 dikalikan 20, maka pembilangnya 3 kali 20 sama dengan 60. 60 ditambah 3 sama dengan 63/100. Diubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,63 ya. Kalau langsung hanya tidak diubah menjadi pecahan desimal, boleh kalian menulisnya 63/100 ya. Oke, sekarang soal ketiga. 15/25 ditambah 45%. Kita ubah dulu 45% menjadi 45/100.
Kemudian kita samakan penyebutnya per 100. Nah, 25 dikalikan 4, maka 15 dikalikan 4 sama dengan 60 ditambah 45 sama dengan 105 per 100. Diubah menjadi persen, itu sama dengan 1,05. Kalau diubah menjadi pecahan campuran, ya, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka hasilnya adalah 15 per 100. Ya, boleh mau diubah menjadi pecahan desimal, boleh mau diubah menjadi pecahan campuran juga boleh, ya. Lanjut ke soal nomor 4. 11 per 4 ditambah 50% sama dengan 11 per 4, 50% diubah menjadi 50 per 100. Kita jadikan penyebutnya sama per 100. Nah, ini 4 kalikan 25, kemudian 11 kali 25, itu 275 ditambah 50. Hasilnya 325 per 100. Diubah menjadi pecahan desimal 3,25. Ya, oke. Soal yang terakhir, soal yang kelima. 18 per 2 ditambah 8%. Nah, 18 per 2 ditambah 8 per 100. Sama dengan, kita ubah menjadi sama penyebutnya per 100. 2 kali 50, kemudian 18 kali 50 adalah 900. 900 tambah 8, 908 per 100 sama dengan 9,08. Ya, mudah sekali bukan anak-anak? Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Ya. Nah, sama ya anak-anak. Ini ada beberapa cara ya. Boleh kalian semua ini dijadikan pecahan biasa dulu. Nah, boleh ya, boleh cara yang seperti Ustazah ajarkan ini. Jadi bilangan bulatnya kita sendirikan. Oke, 2 ditambah, kemudian pecahannya ya 5 per 25 ditambah 5% itu adalah 5 per 100. Nah, 2 ditambah, nah ini kita samakan penyebutnya per 100 menjadi per 100. 25 kali 4, nah kemudian pembilangnya 5 kali 4 20 ditambah 5 sama dengan 25 per 100. Ya, menjadi 2 ditambah 0,25 sama dengan 2,25. Ya, ini lebih mudah. Ya, oke. Kemudian soal yang kedua, 3 per 50 ditambah 38% sama dengan, kita sendirikan 3 ditambah 3 per 50 ditambah 38 per 100 ya, 38% itu sama dengan 38 per 100 sama dengan 3 ditambah, nah ini 100 ya, ini disamakan penyebutnya dulu ya, 50 dan 100 ini disamakan menjadi per 100. 50 kali 2 sama dengan 100, 3 kali 2 sama dengan 6, sehingga 6 tambah 38 sama dengan 44 per 100 atau 0,44 ditambah 3 sama dengan 3,44 ya. Oke, mudah sekali ya anak-anak. Kemudian soal berikutnya, 8 per 20 ditambah 65% sama dengan 5 ditambah 8 per 20 ditambah 65 per 100. Ya, ini dari 65%. Oke, 5 ditambah, nah jadikan per 100 karena KPK-nya ya lebih mudah ke per 100. 20 dikalikan 5 menjadi 100, kemudian pembilangnya 8 kali 5 menjadi 40. 40
tambah 65 sama dengan 105. Sehingga di 105 per 100 itu sama dengan 1,05 ya, dibuat menjadi pecahan desimal, ditambah 5 hasilnya 6,05 ya. Oke. Kemudian yang keempat, 1/4 ditambah 50% sama dengan, kita sendirikan, 4 ditambah 1/4 ditambah 50 per 100 itu dari 50% sama dengan 50 per 100 sama dengan 4 ditambah ya, ini pecahannya ini di KPK-nya adalah 100. 4 kali 25, 1 kali 25, ini 25, ditambah 50, hasilnya adalah 75 per 100. Atau menjadi 0,75 ditambah 4 hasilnya sama dengan 4,75. Oke. Kemudian soal yang kelima, 1/2 ditambah 86% sama dengan 1 ditambah setengah ditambah 86 per 100. 86 per 100 ini sama dengan 86%. 1 ditambah, nah ini juga dijadikan per 100 karena KPK-nya adalah 100. 2 kali 50 menjadi 100, pembilangnya 1 kali 50 menjadi 50 ditambah 86 sama dengan 136 per 100 atau sama dengan 1,36 sehingga hasilnya sama dengan 2,36 ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda. Nah ini soalnya ya, kita perhatikan. 1/2 ditambah 2/3 ditambah 2/6. Nah KPK-nya berapa? 2, 3, dan 6. KPK-nya adalah 6 ya. Nah 2 dikalikan berapa hasilnya? 6. Maka 2 dikalikan 3. Oke, 2 kali 3 sama dengan 6 sehingga pembilangnya juga dikalikan 3. Pembilangnya adalah 1 kali 3 sama dengan 3. Nah kemudian ini 3 dikalikan 2 hasilnya sama dengan 6. Maka pembilangnya juga 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian yang ini 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan 9 per 6. 9 per 6 pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka jadikan pecahan campuran. 1 ya, 9 dibagi 6 adalah 1, sisa 3 per 6. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2 ya. Ini soal nomor 2. 6 per 8 ditambah 2 per 5 ditambah 3 per 2. Nah coba perhatikan, KPK dari 8, 5, dan 2 itu adalah 40. Dari mana 40? Maka kita cari kelipatannya. Kelipatan 8, kelipatan 5, dan kelipatan 2 ya. Ini pelajaran di kelas 4 ya anak-anak ya. Oke, nanti silakan diulang kembali pelajaran tentang KPK ya. 40 nanti Ustazah akan menjelaskan ya tentang KPK. Nah 40, nah 8 dikali 5 itu hasilnya adalah 40 sehingga pembilangnya juga 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Nah 5 kali 8 sama dengan 40, maka pembilangnya 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian yang terakhir 2 kali 20 itu sama dengan 40, maka pembilangnya 3 kali 20 sama dengan 60. 30 tambah 16 tambah 60 hasilnya adalah 106.
per 40. Nah, kita ubah menjadi pecahan campuran karena pembilang lebih besar daripada penyebut. 106 dibagi 40 itu sama dengan 26 per 40. Kita sederhanakan lagi menjadi 13 per 20. Oke, soal nomor 2. Sekarang lanjut soal nomor 3. 5 per 6 ditambah 3 per 9 ditambah 2 per 3. Nah, anak-anak, dengan soal seperti ini, itu kita lihat ya, 6, 9, dan 3. KPK-nya adalah 18. Ya, benar, 18. Oke, 6 dikali 3 itu sama dengan 18. Sehingga 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Nah, 9. 18 dibagi 9. Oh, 2. Kalau yang 9 kali 2 itu hasilnya 18. Maka pembilangnya juga 3 kali 2 hasilnya 6. Oke. Kemudian 3 dikalikan 6 hasilnya 18. Maka pembilangnya 2 kali 6 hasilnya adalah 12. 15 tambah 6 tambah 12 hasilnya sama dengan 33 per 18. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka dijadikan pecahan campuran. 33 dibagi 18 adalah 1, sisa 15 per 18. Kita sederhanakan menjadi 1, 5 per 6. Ya. Nah, soal yang keempat. 4 per 3 ditambah 1, 5 per 4 ditambah 3, 2 per 6. Nah, ini 3 pecahan, penyebutnya berbeda, dan pecahannya ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Oke, kita pecahan bilangan bulatnya kita sendirikan dulu. 1 ditambah 3. Kita tulis di sini 1 ditambah 3. Kemudian pecahannya ya 3, 4, dan 6. KPK-nya adalah iya betul 12. Nah, 3 dikalikan berapa supaya hasilnya 12? 3 kali 4. Iya benar. Kalau penyebutnya kalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. Ya. Kemudian yang ini. 4 kali berapa hasilnya 12? 4 kali 3, Ustazah. Oke. 4 kali 3 sama dengan 12, maka pembilangnya 5 kali 3 sama dengan 15. Ya, sekarang 6 supaya jadi 12 kali berapa, Ustazah? Oke, kali 2. Ya, kalau penyebut kali 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 16 tambah 15 tambah 4 sama dengan 35 per 12. Nah, ini 35 per 12 kita ubah menjadi pecahan campuran. 2, 11 per 12. Nah, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Hasilnya adalah 6, 11 per 12. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya anak-anak. Oke, sekarang nomor terakhir, nomor 5. 28 per 5 ditambah 9 per 10 ditambah 2 per 30. Ya, ini hampir sama ya soal nomor 5 dengan soal nomor 4. Kita sendirikan ya. 2 ditambah 2, kemudian ditambah. Nah, 5, 10, dan 30, KPK-nya adalah 30. Oke, benar. KPK-nya adalah 30. Ya. 5 dikalikan berapa hasilnya 30? Oh, 5 kali 6,
Ustazah. Kalau begitu pembilangnya juga 8 kali 6 sama dengan 48. Kemudian ini 10 kali berapa hasilnya 30? Oh, kalikan 3 Ustazah ya. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, ini tetap ya. 48 tambah 27 tambah 2. Hasilnya adalah 77 per 30. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 2, 17 per 30. 4 tambah 2 sama dengan 6. 6, 17 per 30. Jadi 28 per 5 ditambah 9 per 10 ditambah 2 per 30. Hasilnya adalah 6, 17 per 30. Ya, oke. Ya, untuk selanjutnya, penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Nah, cara mengerjakannya ya, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke. 1 per 5 ditambah 0,2. Nah, 0,2 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 2 per 10. Nah, 5 dan 10 KPK-nya adalah 10. Oke, 5 kali 2, maka pembilangnya adalah 1 kali 2. 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4 per 10. Nah, kita ubah menjadi pecahan desimal. 4 per 10 itu sama dengan 0,4. Kalau misalnya tetap 4 per 10 ini juga boleh ya. Tapi ini harus disederhanakan menjadi 2 per 5. Kalau lebih mudahnya menjadi pecahan desimal. Oke, sekarang soal yang kedua. 3 per 4 ditambah 1,4. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 per 4 ditambah 14 per 10. Sama dengan, ya kita ubah menjadi KPK-nya adalah 100 ya. 4 kali berapa hasilnya 100? 4 kali 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25 menjadi 75. Nah, 10 kali 10 sama dengan 100, maka pembilangnya juga 14 kali 10 sama dengan 140. Kita jumlahkan hasilnya 215 per 100. Diubah menjadi pecahan desimal 2,15 atau diubah menjadi pecahan campuran 2,15 per 100 juga boleh. Soal yang ketiga. 15 per 25 ditambah 0,5 sama dengan, kita ubah menjadi pecahan biasa. 15 per 25 ditambah 5 per 10 ya. KPK-nya adalah per 100 ya. 25 kali 4 sama dengan 100, maka 15 kalikan 4 sama dengan 60. 10 kali 10 sama dengan 100, maka 5 kali 10 sama dengan 50. 60 tambah 50 sama dengan 110 per 100 sama dengan 1,1. Oke. Kalau diubah menjadi pecahan campuran, itu 1, 10 per 100. Kita sederhanakan menjadi 1 per 10. Juga boleh ya. Oke, sekarang nomor 4. 11 per 20 ditambah 0,8. 11 per 20 ditambah 8 per 10. Sama dengan, ya kita ubah menjadi per 100. Ya. 20 kali berapa? Kalikan 5 sama dengan 100, maka pembilangnya 11 kali 5 sama dengan 55. Nah, ini 10 kali 10 sama dengan 100, maka pembilangnya 8 kali 10 sama dengan 80. 55 tambah 80 sama dengan 135 per 100 sama dengan 1,35. Ya, soal yang terakhir, nomor 5. 8 per 10 ditambah 2,7. Kita ubah menjadi pecahan biasa.
8 per 10 ditambah 27 per 10 sama dengan 35. Karena ini sudah sama ya penyebutnya, sehingga langsung kita jumlahkan pembilangnya. 8 tambah 27 sama dengan 35 per 10 sama dengan 3,5. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai soal penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Oke, sekarang penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Ya, ini ya pengerjaannya hampir sama. Yang penting anak-anak dalam mengerjakan soal penjumlahan pecahan itu kalian harus teliti, ya, tidak perlu tergesa-gesa. Satu persatu ya dikerjakan dengan teliti. Kalau tidak bisa mengerjakan secara langsung, maka diubah dulu bentuknya. Bentuk pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, atau bentuk desimal diubah menjadi pecahan biasa, ya, sehingga lebih memudahkan dalam mengerjakan soal. Oke. Sekarang soal nomor 1. 5 per 25 ditambah 1,5 sama dengan, nah ini kita pisahkan ya. 2-nya kita pisahkan terlebih dahulu, kemudian pecahannya ya 5 per 25 ditambah 15 per 10. Asalnya dari 1,5 kita ubah menjadi pecahan biasa 15 per 10. 2 ditambah 25 dan 10 kita ubah menjadi KPK-nya adalah 100 ya. 25 kali 4 sama dengan 100, kemudian pembilangnya 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, 10 kali 10 sama dengan 100, maka 15 kali 10 sama dengan 150. Hasilnya adalah 170 per 100 sama dengan 1,7 ditambah 2. Hasilnya adalah 3,7 ya. Oke, lanjut soal nomor 2. 3 per 50 ditambah 0,8 sama dengan, nah kita sendirikan ya, 3 ditambah 3 per 50 ditambah 8 per 10. 8 per 10 itu dari 0,8. Nah, pecahannya kita ubah dulu ya, kita samakan penyebutnya menjadi per 100. Oke, per 100. 50 kali 2 sama dengan 100, maka 3 kali 2 sama dengan 6. 10 kali 10 sama dengan 100, maka 8 kali 10 sama dengan 80. 80 tambah 6 sama dengan 86 per 100, menjadi 0,86 ditambah 3. Hasilnya adalah 3,86. Oke. Soal yang ketiga. 8 per 20 ditambah 1,2. Coba lihat ya, sama pengerjaannya. 5 kita sendirikan, ditambah 8 per 20, ditambah 12 per 10. Itu sama dengan 1,2. Oke, sama dengan 5 ditambah, nah ini sama, kita samakan penyebutnya menjadi KPK-nya adalah 100. 20 kali 5 sama dengan 100, maka 8 kali 5 sama dengan 40. 10 kali 10 sama dengan 100, maka 12 kali 10 sama dengan 120. Oke. Ya, sehingga 120 tambah 40 sama dengan 160 per 100 atau 1,6. Jadikan pecahan desimal ya. 1,6 ditambah 5 sama dengan 6,6. Ya, sangat mudah ya anak-anak. Oke. Sekarang soal nomor 4. 1 per 4 ditambah 2,5. 4 kita sendirikan. 4 ditambah 1 per 4 ditambah 25 per 100. 2,5 itu sama dengan 25 per 100. Ya, sama dengan, nah kita ubah dulu ya. 4 dan 10 ini KPK-nya adalah 100. Oke.
4 kali 25 sama dengan 100, maka 1 kali 25 sama dengan 25. 10 kali 10 sama dengan 100, maka 25 kali 10 sama dengan 250. Oke. 250 tambah 25 sama dengan 275 per 100 atau 2,75 ditambah 4 sama dengan 6,75. Ya. Soal yang terakhir, 1/2 ditambah 0,6. Satunya kita sendirikan, ditambah 1/2 ditambah 6/10 itu dari 0,6 sama dengan 1 ditambah, nah 2 dan 10 KPK-nya adalah 10. 2 kalikan 5 sama dengan 10, 1 kalikan 5 sama dengan 5. Jalannya tetap ya, jadi 5 tambah 6 sama dengan 11/10 atau 1,1 ditambah 1 sama dengan 2,1. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak sudah bisa semuanya ya, penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai ya penjumlahan berbagai bentuk pecahan ya anak-anak. Jadi LKS 4 ini sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Silahkan kalian pelajari lagi ya. Dan nanti LKS mulai dari LKS 2 ya, LKS 2, LKS 3, dan LKS 4 ini insya Allah nanti akan ada latihan soal penilaian harian ya. Oke, sudah akhiri. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.